Memang tidak mudah, tidak ada yang bilang bahwa membangun pemerataan dengan dana yang terbatas cuma hampir 4 triliun itu mudah. Enggak. Gitu. Hanya 4 triliun. Hanya 4 triliun Hanya ya? 4 triliun, cuma 4 triliun. Ya. Ini pesimistis saya lihat. Menarik memang kalau kita bicara tentang masalah pemerataan ya. Ya. Memang tidak mudah, tidak ada yang bilang bahwa membangun pemerataan dengan dana yang terbatas cuma hampir 4 triliun itu mudah. Enggak. Gitu. Tetapi yang paling enggak kita diuntungkan hari ini adalah bahwa yang pertama, Pak Ansar ini incumbent. 3 tahun sudah bekerja dengan capek nih, sebagaimana Pak Suyono sampaikan. Yang kedua, Pak Nyanyang ini juga beliau 1 periode dan ini periode kedua harusnya ya, menjadi anggota DPRD Provinsi. Dia juga tahu, paham bagaimana pola kerja untuk membangun Kepri secara ini. Karena beliau selama ini menjadi bagian dari legislatif di sana, di provinsi. Dan Pak Nyanyang juga adalah salah satu kader Partai Gerindra di mana. Ya, tapi apa yang harus dilakukan, Mas? Apa yang melakukan apa? Yang pertama begini, Bang. Misal gini, dalam salah satu visi atau misi yang disampaikan oleh paslon kita misalkan, yaitu penguatan anak-anak milenial. Kita dari periode yang kemarin ketika kita membaca, ada sekian ratus miliar sebenarnya anggaran yang selama ini digelontorkan untuk UMKM. Dan itu 0 rupiah bunganya. Nah, karena kita punya target misalkan pencapaian tadi Indonesia Emas 2045 dan sebagainya, dalam pembahasan tim akhirnya oke, sebagian dari anggaran ini akan kita sepakati, akan didistribusikan kepada pertumbuhan ekonomi menengah baru, yaitu akan digawangi oleh anak-anak muda baru. Makanya sampai kemudian dibuat di situ, ada bagian part dari anggaran UMKM ini khusus akan diberikan kepada anak-anak muda dengan bunga 0 rupiah. Itu kan bagian dari pola tadi misalkan, mengurangi atau hilangnya kelas menengah baru itu. Kan kita punya rencana juga. Kelas menengah ini kan tidak hanya orang-orang lama saja, tetapi pertumbuhan baru dari anak-anak muda, dari ekonomi yang menengah yang ke bawah ini. Maka memperkuat di UMKM dengan 0 rupiah itu bagian dari itu. Dipersilakan untuk kalau kurang puas dengan jawabannya untuk menyanggah. Ya gimana Bang Agus ya, saya kira ya barangkali narasi-narasi seperti itulah yang sering kita dengar. Oke. Gitu. Ya kan, cuman kan kita ini barangkali yang sedikit lebih apa lah Bang ya, saya bilang karena belajar, kita basicnya akademisi, kita kan mau melihat sesuatu yang sifatnya lebih terukur. Kira-kira lebih terukur. begitu. Apa Mas yang terukur tuh? Ini kan memang kayaknya nggak mudah ini Bang. Saya Ya. nggak tahu apakah itu sudah dirumuskan secara matang ya atau kan? belum? Ya. Kira-kira gimana? Itu jelas sudah terukur kan dalam RPJMD yang terbaru yang disusun oleh Pak Ansar untuk persiapan 2025 dan sampai 2030 kan sudah disusun. Artinya itu sudah dilakukan oleh Pak Ansar. Menyusun bagaimana tadi mengurangi gap tadi, banyak ketimpangan kelas menengah dan sebagainya. Sudah diukur, sudah dilakukan itu. Apalagi dengan keterbatasan anggaran cuma 4 triliun, itu juga sudah dipikir matang-matang. Gitu loh. Makanya mungkin karena kita ini selama ini, mungkin kita berempat ini atau mungkin berlima dengan Bang Agus. Selama ini kan kita hidupnya di Batam. Jadi kita selalu bicara tolak ukur kita adalah tolak ukur tentang orang Batam. Kita tidak pernah mungkin membayangkan bagaimana hidup orang-orang di luar Batam. Dengan berbagai macam keterbatasan yang tidak bisa kita nikmati hari ini. Itu kan kesalahan mungkin menurut saya, cara pandang kita harusnya. Makanya dengan pembentuk RPJMD yang sudah disusun dan sebagainya, saya yakin Pak Ansar sudah mempertimbangkan itu. Karena Pak Ansar sudah 3 tahun jadi gubernur. Baik, saya sampaikan ke Ken. Gimana cara untuk pemerataan tadi? Ya. Mas Agus ini ada 2 Mas Agus ini. Mas Agus, kayaknya Bang Agus sering menggunakan narasi hanya 4 triliun. Hanya 4 triliun Hanya 4 triliun, cuma 4 triliun. Ya. Ini pesimistis saya lihat. Pasrah? Iya. Ya, hanya 4, jangan bandingkan dengan Batam, ini tidak apple to apple. Kalau Batam ada BP Batam ya. Nah saya berkali-kali sampaikan kan, Pak Rudi itu wali kota ke-7 ya? Ya. Ke-7 kalau masuk ini kan. Dan beliau adalah kepala BP yang ke-10. Sebelum-sebelumnya banyak. Bahkan orang dari kementerian yang datang ke Batam kan. Tapi kita melihat kan, pembangunan yang sangat luar biasa itu hanya ada di zaman Pak Rudi.
selalu disampaikan beda, Kepri itu beda. Kepri harus bagi-bagi lagi ke kabupaten lain. Ini sama juga Pak Ansar kan beberapa di podcast kan nyampaikan gitu juga. Jangan lupa, gubernur itu adalah representasi dari pemerintah pusat. Nah, beliau harusnya lebih intens, lebih bisa berkomunikasi dengan pusat terkait anggaran, ya kan? Jadi jangan pesimis. Nah yang kedua tadi Mas Agus nyampaikan, ya Pak Ansar kan sudah jalan 3 tahun 8 bulan, sekarang tinggal melanjutkan. Itu saya ingin menyampaikan, iya 3 tahun 8 bulan ini kami sudah melihat. Nah, kami sudah melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan 3,5 tahun ini. Nah, kalau kami sudah berbuat di Batam gitu kan. Nah, saya pikir apa yang dibuat sama Pak Ansar belum optimal. Pak Rudi sudah berbuat lebih banyak. Nah, ini akan dikembangkan di Kepri, mungkin begitu. Ya, artinya dengan hanya 4 triliun, apakah nanti misalnya gubernur nanti akan bisa mendapatkan lebih dari itu sumber dananya? Ya, kalau Pak Rudi itu bangun memang skala prioritas ya. Skala prioritas membuka. Ini sama dengan dulu waktu Jepang dibuka awalnya kan ketika Tokugawa membuka Jepang itu pelabuhan-pelabuhan yang dibuka. Sama Pak Rudi ini membangun Batam ini kan, buka pelabuhannya. Jadi berbagai sektor industri, sektor-sektor pariwisata kan dibuka semua berbarengan. Nah ini kan akan meningkatkan mulai dari pendapatan daerah. Nah inilah salah satu contoh Pak Rudi itu membangun daerah itu semua sektor dibuka. Nah. Ya baik, tapi perlu dijawab dulu mengenai, tadi soalnya langsung disampaikan hanya 4 triliun. Nah Perlu satu lagi nih. Ya silakan. Ini narasi kawan-kawan Kim Plus ini selalu kayak gini nih. Ya, Tadi ya. mau nyampaikan Pak Nyanyang itu adalah kader Gerindra. Ya. Nah, ya kita tahu ya, nanti hubungannya akan lebih baik, akan lebih mudah karena presidennya dari Gerindra. Saya pikir teman-teman Gerindra jangan mengecilkan presiden hari ini. Saya pikir Pak Prabowo itu sangat negarawan, dia tidak pikir nih siapa wali kotanya, apa backgroundnya, apa warna partainya. Nah, bahkan di pidato yang terakhir itu di PAN ya. Nah, di PAN nyampaikan saya nggak ikut campur pilkada ini. Ya siapa menanglah di daerah ini kita temenan sama PAN, di tempat lain tidak. Nah tadi siapapun nanti yang penting mereka siap memajukan daerahnya gitu. Jadi saya pikir kurang tepat ya, ini kader Gerindra tentu harus diprioritaskan. Tidak seperti itu saya mungkin. Pak Prabowo ini jangan dikerdilkan beliau dengan narasi-narasi seperti ini. Mungkin Ya gitu. baik, Mas Agus dijawab Mas Agus. Ini kok kita kayak yang sudah debat kandidatnya di sini nih, bukan di. Jadi Mas Ken itu bisa membayangkan kayak begini. Coba kalau Mas Ken ini sekarang berpura-pura jadi wali kota dan berpura-pura jadi gubernur. Saya ingin kembalikan kepada Mas Ken aja. Mas Ken bayangkan, Mas Ken ini punya 7 triliun hanya untuk satu kota yang kecil kayak begini. Apapun bisa dilakukan. Tebar sana, tebar sini. Wilayahnya lebih kecil dari sebuah provinsi yang isinya 7 kota kabupaten. Mas kan tidak pernah terbayangkan tuh apa yang mau dibangun di Natuna. Karena cuma ngurusin satu kota kecil. Anggarannya gede, 7 triliun. Sedangkan anggaran dari yang punya provinsi itu cuma hampir 4 triliun. Yang dikelola 7 kota kabupaten, plusnya kan Batam ini bagian dari yang dikelola oleh seorang gubernur. Saya yakin Mas Ken juga nggak akan. Anak 1 dengan anak 7 itu beda. Apalagi duitnya lebih kecil. Terus pertanyaannya, emang kok pesimis banget nggak bisa? Bukan, ini tuh struktur keuangan negara itu sudah diatur. Nggak bisa tiba-tiba seseorang jadi gubernur yang menjanjikan, oh kita bisa ini. Karena kita kemarin punya 7 triliun, kemudian kita akan pindahin 7 triliun ini ke provinsi. Nggak bisa. Itu harus dipahami juga nih logika anggaran. Investasi, sama kok semua juga membuka investasi. Sama gitu loh. Tapi pola berpikirnya ini harus diubah. Jangan sampai kemudian kita menjebak masyarakat seakan-akan ini mudah. Kerjaan ini gampang gitu. Memudahkan, ini kan omongan kita jangan sampai menjadi politisi itu hanya karena kita politisi, kemudian kita memudahkan semua permasalahan. Enggak, ada regulasi, aturan yang mengikat kita, yang menyebabkan kemudian itu enggak bisa kita tembus.
Nggak bisa simsalabim dari 4 triliun kemudian besok jadi 7 triliun, nggak bisa. Omong kosong kalau kita mau berdebat itu. Makanya kita realistis saja. Selama ini yang dilakukan oleh Pak Ansar, membagi 4 triliun itu untuk 7 kota kabupaten. Semua anak dapat. 7 anak-anaknya dapat, dari yang kecil sampai yang besar, semua dikasih. Bahkan anak yang besar, yang punya anggaran 7 triliun pun dikasih juga besar 2 triliun. Selama 3 tahun ini gitu. Jadi nggak ada itu yang namanya pembedaan. Ini juga cara bekerja seorang gubernur. Dia tidak boleh membeda-bedakan anak atau kota kabupaten. Jangan halang-halangi semuanya untuk tumbuh. Makanya yang menjadi catatan paling penting adalah seorang gubernur harus mampu bekerja sama dengan baik antar kepala daerahnya. Semua harus dirangkul, 7 kota kabupaten harus dirangkul. Itu legacy yang dilakukan oleh Pak Ansar selama 3 tahun ini. Buktinya apa? Dari minus pertumbuhan ekonomi menjadi surplus. Itu fakta yang tidak bisa dibantah loh. Bayangin kita COVID, iya mungkin di Batam kita dengan berlimpah fasilitas, berlimpah akses, kita masih bisa survive hidup. Coba Anda bayangkan teman-teman kita di kota kabupaten yang lain dengan fasilitas yang terbatas menghadapi COVID yang kemarin. Pekerjaan mungkin tidak ada saat itu. Ekonomi sulit dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini kemudian survive. Buktinya apa? Ya pertumbuhan ekonomi naik. Berarti di kota kabupaten yang lain yang kita tidak ada di sana, kita tidak hadir di sana, kita melihat mereka sekarang hidup. Yang kerja siapa? Yang kerja adalah gubernur. Berpikir sebagai seorang pemimpin untuk 7 kota kabupaten. Gitu Bang. Ya, baik. Ada tanggapan, Ken? Ya, saya masih melihat ada pesimis saja. Oh, pesimis saja. Iya. Jadi artinya Pak Rudi bisa melihat potensi yang lebih besar, maksudnya seperti itu? Betul. Jadi Ya. maksud saya tadi itu bukan anggaran 7 triliun ini dipindahin ke provinsi atau Ya. seperti itu. Itu wilayah-wilayah politis lah nanti. Nanti BP Batamnya akan di Ke provinsi misalnya? ex-office-nya provinsi itu nantilah. Bukan itu. Pak Rudi akan buka sektor-sektor lain. Hari ini ya kita lihat pelabuhannya dibuka. Dulu berapa puluh tahun tuh pelabuhan Batu Ampar itu. Gitu-gitu aja barang itu. Baru-baru ini kan. Nah, jadi kayak di Tanjung Pinang nanti baru dia akan bangun wilayah wisata religi. Ya, Sama di yang lagi viral juga Malarko kalau nggak salah di Karimun itu juga lah. iya, seperti itu. Ya Pak Rudi ini lebih jeli melihat potensi-potensi investasi itu. Jadi artinya memanfaatkan poin-poin investasi, poin-poin sumber daya yang sudah ada, yang bisa mendatangkan uang untuk pembangunan. Ya. Betul, begitu. Gitu Mas Agus. Pak Rudi membangun pelabuhan Batam itu kan karena posisi beliau sebagai kepala BP, Ya. bukan sebagai seorang wali kota. Harus dibedakan. Tapi kejeliannya katanya. Itu ada pekerjaan, bukan kejelian ini. Ya. Ini pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang kepala BP ketika berbicara tentang tupoksi dia. Pelabuhan, bandara misalkan, atau beberapa. Termasuk wilayah daratan yang kita miliki ini kan semua tanda tangannya harus dari BP. Jadi ini juga jangan kemudian disamakan loh. Kita jangan menyamakan itu. Kalau kejelian itu ketika dia bisa melakukan sesuatu di luar tupoksinya. Ya, kalau tadi misalkan menjanjikan nanti Tanjung Pinang misalnya jadi apa? Wisata Religi. Emang sekarang Tanjung Pinang nggak jadi wisata religi ketika kita masuk ke Penyengat? Sudah. Kemudian kita bicara apa? Mungkin pengembangan. Iya, kan kembali lagi pada proposal anggarannya dari mana nanti. Kan begitu. Sebagai kepala daerah mampu nggak dia? Ya, ini kan problem. Jadi kita jangan membohongi diri kita atau membangun retorika baru seakan-akan ini semuanya mudah. Karena kita mudah di sini, di Batam. Bukan, jangan seperti itu gitu. Cara berpikirnya itu yang harus kita ubah. Belum tentu seseorang yang powerful di suatu kota atau kabupaten atau seperti ini. Belum tentu seorang kepala rumah tangga ya yang mengelola keluarganya ini bisa powerful atau bisa bagus ketika dia pindah ke rumah tangga orang lain. Belum tentu juga. Ya, gitu. baik.